Di episode kali ini aku akan membahas satu buku bisnis sekaligus mereview produknya. Jadi stay tune terus di Terongchan Channel. Buku yang akan aku bahas adalah Ngehe yang ditulis oleh Ali Muharram. Jadi beliau ini adalah owner Makaroni Ngehe. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Elex Media Komputindo. Yang aku review ini adalah cetakan tahun 2019. Covernya ini cukup khas ya, jadi hanya bertuliskan Ngehe, titik, dan warnanya merah. Jadi kalau kamu ke toko buku pasti lebih cepat untuk menemukan buku ini. Buku ini terdiri dari prolog, 6 bab, dan epilog. Buku ini diawali dengan cerita saat bapak si penulis meninggal, yaitu saat penulis berusia 6 tahun, dan setelah itu hidup keluarganya berubah, di mana ibunya atau yang disebut di sini sebagai mama harus mengambil alih peran kepala keluarga dan meneruskan usaha dari sang bapak. Di sini juga diceritakan bagaimana insting pengusaha dan pedagang yang dimiliki oleh penulis sejak beliau kecil. Ali Muharram sudah berdagang sejak kelas 3 SD. Jadi sewaktu itu dia sempat ikut temannya ke pasar membeli kresek berukuran besar dan sedang. Lalu ketika melihat ibu-ibu kerepotan membawa barang belanjaan, langsung ditawari kresek, dan disitu untungnya juga lumayan. Ketika Ali dan teman-teman membicarakan cita-cita, beliau langsung menyebut ingin menjadi bos. Jadi kan biasanya anak-anak kecil cita-citanya jadi apa? Jadi polisi, jadi dokter, kan seperti itu. Lalu saat SMP dia juga pernah membantu kawannya berjualan bakwan, dan yang menurutku kebiasaan yang ngena banget adalah beliau ini mengumpulkan bagian koran yang membahas tentang bisnis. Jadi diceritakan ada koran bagian peluang usaha. Di situ menjabarkan peluang bisnis dari mulai harga jual produknya, komponen apa yang diperlukan, modalnya berapa, dan target penjualannya berapa untuk bisa balik modal. Dan saat berusia 16 tahun, sang mama sempat membuka warung kecil-kecilan yang menjual rokok, minuman, dan mie rebus. Lalu Ali juga sempat membantu menjaga warung tersebut ketika sang mama harus pulang. Dan di sini aku mencatat ada 16 pekerjaan yang telah dilakukan oleh Ali Muharram sebelum beliau sukses mendirikan Makaroni Ngehe. Dimulai setelah lulus SMA, beliau sempat ke Kebumen untuk memasarkan sandal yang diproduksi oleh pamannya. Lalu gagal dan beliau sempat menjadi penjaga rumah bos kakaknya di Jogja, sempat juga menjadi office boy sebuah kantor di Bogor, sempat juga bekerja di koperasi, dan kiprahnya di Jakarta dimulai sejak ia berkenalan dengan anak Jakarta secara online. Lalu mereka ketemuan dan beliau ditawari untuk menjalankan usaha kantin karyawan. Namun setelah minggu ketiga dirasa usaha kantin itu tidak menguntungkan. Akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi SPB merek pakaian Postboy dan bertugas melipat kembali barang jualan yang sudah diacak-acak oleh customer. Dan ternyata setelah dihitung gajinya 800.000 itu justru malah rugi. Kenapa kok rugi? Jadi otak ekonominya Ali Muharram ini aku akui cemerlang. Jadi beliau menghitung sehari itu pengeluarannya berapa dan dibandingkan dengan pendapatannya. Karena tempat kerja sebagai SPB itu jauh, jadi ongkos untuk pulang perginya itu kan mahal, dan ini nggak cukup sama biaya untuk makan. Dan akhirnya Ali memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan menjadi SPB. Setelah itu dia berpikir agar bisa bertahan hidup di Jakarta, yang utama dia bisa makan, untuk yang lain-lainnya ya bisa dipikir nanti. Jadi setelah melakukan
pekerjaan terdahulu, akhirnya dia memutuskan untuk berfokus mencari pekerjaan yang berhubungan dengan makanan, dengan harapan ketika bekerja di warung makan, restoran, atau kedai, perutnya akan aman. Selanjutnya, dia bekerja di kedai ayam goreng Fatmawati, namun akhirnya dipecat karena nekat bolos kerja. Lalu sempat juga bekerja di warung Bugatot yang berada di kantin sebuah mall, tapi karena Bugatotnya makin lama makin galak, akhirnya dia juga berhenti. Lalu selanjutnya dia sempat juga menjadi pelayan restoran. Selanjutnya dia kembali lagi ke Bogor, bekerja di sebuah kantor notaris. Tak lama setelah itu, dia berganti kerja menjadi sales kartu perdana di Bandung dengan upahnya itu per aktivasi kartu. Namun sepertinya nggak cocok juga, dan akhirnya dia pindah kerja di sebuah event organizer menjadi pengangkut barang dekorasi dari gudang ke venue, bongkar pasang dekorasi lalu mengangkut balik ke gudang. Selanjutnya Ali juga pernah menjadi staf pembantu di kantor yang bertugas mengetik surat. Sempat juga menulis di in-house Hilman Hariwijaya, itu penulis senior yang sinetronnya sedang tayang di TV. Jadi kalau kamu ngelihat sinetron hits yang penulisnya Hilman Hariwijaya, Ali Muharram pernah bekerja di situ. Ali sempat mengikuti workshop kepenulisan. Setelah mencoba beruntungan menulis skenario, beliau juga menulis novel, dan di sini sudah menghasilkan 2 novel. Namun saat itu novelnya ditolak oleh penerbit, naskahnya dikembalikan dalam keadaan rapi, seperti sengaja digantung begitu lama, berbulan-bulan, padahal saat itu dia sedang butuh dana. Selanjutnya Ali memutuskan untuk mengambil pekerjaan di kafe lagi karena dia sudah merasakan bahwa untuk mencukupi perutnya dia memang harus bekerja dalam bisnis makanan. Ketika bekerja di kafe pun dia akhirnya juga dipecat. Dan setelah dipecat dari kafe itu, Ali memutuskan untuk kembali ke Tasikmalaya sambil memikirkan sebenarnya pekerjaan apa sih yang cocok untuk aku. Namun di tengah perjalanan pulang ke Tasikmalaya, Ali melihat ada sekumpulan mahasiswa sedang jajan gitu dengan banyak rombong berjejer. Lalu Ali melihat rombong mana ya yang sekiranya sepi untuk mengajak kerjasama si pemilik rombong, dan dia memilih untuk berjualan makaroni pedas. Jadi, kenapa kok makaroni pedas? Di sini juga diceritakan ketika Lebaran kan biasanya orang-orang membuat kue kering ya. Tapi keluarganya Ali setelah sang apa meninggal, ekonomi keluarganya kan tidak semapan sebelumnya. Mamanya pun harus meminjam oven ketika ingin membuat kue kering, dan sang mama sungkan ke kerabat bolak-balik minjem, dan akhirnya sang mama ya sudahlah pada suatu tahun berhenti membuat kue kering namun membuat makaroni pedas. Dan ternyata resep makaroni pedas buatan mamanya Ali ini disukai oleh kerabat. Lalu setelah Ali dewasa, Ali berpikir kenapa makaroni pedas buatan mama ini nggak dibisniskan aja, kali aja rezekinya di situ. Toh orang-orang juga bilang makaroni pedasnya itu enak. Nah, nanti kita review ya gimana rasanya. Lalu Ali bekerja sama dengan pemilik rombong dan hasilnya pun baik, omsetnya lumayan. Namun karena omongan masyarakat terhadap si pemilik rombong, akhirnya kerjasama itu berhenti dan Ali memutuskan untuk tetap berjualan makaroni pedas. Dia mencari lahan yang disewakan dan akhirnya menemukan lahan itu, dan dia mendekorasi, dan di hari pertama itu nggak ada yang mampir, dan ada bapak-bapak yang sempat mengejeknya, nggak bakal laku, itu sama kayak makaroni di warung-warung, yang di warung-warung juga banyak yang dikembalikan sampai tengi. Tapi Ali tidak menyerah dan beliau melakukan strategi pendekatan terhadap customernya. Jadi keesokan harinya itu ada anak kecil yang celingak-celinguk kayaknya penasaran ini kedainya jual apa, kok kedainya bagus. Jadi kalau kamu perhatikan kedainya makaroni ngehe itu bagus, dan pasti kalau tempatnya bagus kita akan berpikir wah ini harganya mahal, tapi ternyata harganya terjangkau. Dan di situ setelah Ali berhasil melakukan pendekatan terhadap customer dan dia juga memberikan tester buat icip-icip, akhirnya makaroni ngehe semakin menyebar, semakin terkenal dari mulut ke mulut. Bahkan diceritakan ada customer yang rela menunggu sebelum buka, saking fanatiknya. Aku sempat mengambil hikmah, kalau kamu pindah-pindah kerja terus, sama Pak ini nggak cocok, sama Bu ini nggak cocok, kayaknya kamu nggak cocok jadi karyawan, kamu cocoknya jadi bos. Yang bisa aku ambil dari buku ini sih seperti itu.
Oke, selanjutnya aku akan mereview bagaimana rasa makaroni ngehe. Yang aku beli ini ada 4 varian, dan ini rasanya lucu, dan ini unik ya cara dia packing.